Menjalani masa kecil di tahun 80-an, hiburan favorit saya adalah menonton acara musik klasik di TVRI. Buat saya musik klasik itu membuat saya berimajinasi dan menciptakan banyak cerita-cerita di kepala saya. Umur 10 tahun saya nonton film The Goonies dan saya jatuh cinta dengan musik di filmnya. Dan disitulah mimpi saya dimulai. Saya mulai mimpi saya dengan ngeband pada saat SMP dan saat itu mulai serius, cuman orang tua kurang setuju. Ya, jadi saya menyenangkan mereka dulu dengan lulus dari Fakultas Hukum Trisakti. Setelah itu saya melanjutkan studi yang saya pilih, yaitu adalah audio production, di mana ini membuka wawasan saya tentang produksi musik dan juga tentang sound design. Lalu saya pulang ke tanah air dan membuka sebuah rumah produksi yang bernama Rooftop Sound, tapi saya tidak langsung menggarap film. Saat itu saya mulai dengan membuat musik untuk iklan dan juga memproduksi beberapa artis independen bersama Aksara Records juga. Di sini saya berkenalan dengan seorang wartawan yang mewawancarai band saya yang bernama lain. Wartawan itu bernama Joko Anwar. Joko Anwar lalu tahun 2005 membuat film Janji Joni dan saya menyumbang satu lagu dan untuk soundtracknya. Dan saya dikenalkan dengan produser dari Janji Joni yang bernama Nia Dinata dan kemudian mengajak saya untuk menggarap film berikutnya dari Teh Nia Dinata yang berjudul Berbagi Suami. Lalu saya mengajak Bambi Gusti dan Mondo Gascaro untuk menggarap filmnya dan kami terus terang panik karena belum punya pengalaman menggarap film layar lebar. Tapi dengan chemistry yang sangat baik dengan Teh Nia Dinata, kita bisa menggarap filmnya dengan cukup baik dan filmnya cukup sukses saat itu. Dan saya belajar banyak sekali dari Teh Nia Dinata saat itu. Satu hal yang saya pelajari dari membuat film atau membuat musik untuk film adalah saat kita membuat film, saya bukan lagi seorang musisi tapi saya adalah seorang filmmaker. Jadi apapun yang saya kerjakan is not about me but it's for the sake of the story. Ya, dan komunikasi dengan para kru juga sangat penting dalam menyatukan visi dalam membuat film. Tahun 2007 Joko Anwar membuat film keduanya yang berjudul Kalah. Mungkin ini adalah film dengan sentuhan horor pertama yang saya kerjakan walaupun genrenya bukan horor. Di sini Joko Anwar mulai nge-push saya untuk membuat musik-musik yang lebih unthinkable dan out of the box dan itu berlanjut terus di proyek-proyek dia selanjutnya sampai sekarang. Saya juga memfavoritkan tema-tema cerita yang sifatnya dark, fantasy, horror, thriller, misteri dari kecil ya. Karena selain buat saya itu ceritanya juga menarik, visualnya menarik, tapi juga menjadi semacam musical playground buat saya yang mendalami ilmu sound design. Ya. Sound design buat saya menambah value dan nilai untuk musik saya karena selain saya bisa membuat musik untuk dari instrumen yang sifatnya konvensional, saya bisa menggabungkan dengan suara-suara yang saya desain sendiri. Jadi konsepnya jadi sangat tidak terbatas, ya. Dan biasanya memang ini cocoknya untuk film-film dengan tema dark. Dan ya horor itu memang it's all about the unthinkable, ya, dan tentang the unexpected. Dan orang-orang juga biasanya takut dengan hal-hal yang mereka tidak mengerti. Prinsip inilah yang saya pegang ketika saya memang membuat musik untuk film horor. Jadi saya selalu mencoba tantangannya adalah membuat filmnya lebih menakutkan tapi tetap bisa mengantarkan ceritanya dengan baik. Lalu tibalah film Pengabdi Setan, dan ini menjadi milestone buat produksi musik saya di mana semua hal yang sudah saya latih, saya pelajari, riset, hal-hal mistis yang saya pernah alami, saya tuangkan semua ke dalam musik di Pengabdi Setan. Ya, dan ini adalah sebuah pengalaman yang cukup menarik buat saya. Dan sampai akhirnya mendapatkan penghargaan penata musik terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2017. Tentunya ini membuat saya jadi semakin terpacu untuk belajar dan bereksplorasi lebih banyak lagi. Kemudian sejak menang FFI, tiba-tiba banjirlah banyak proyek-proyek film horor, ya, sampai ada julukan buat saya Agi Pengabdi Setan ya saat itu. Walaupun tidak semua film yang saya kerjakan itu film horor karena ya memang semua film baik itu horor maupun non horor punya tingkat keseruan dan kesulitannya sendiri-sendiri. Beberapa film diantaranya adalah saya pernah mengerjakan Perempuan Tanah Jahanam, Kafir, Sesat, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, Pengabdi Setan 2, Inang, dan yang baru sedang main sekarang adalah Di Ambang Kematian. Saya sedang juga mempersiapkan film berikut Joko Anwar yang berjudul Siksa Kubur dan saya mencoba metode baru di sini. Ngomong-ngomong tentang metode, setiap komposer punya metode sendiri-sendiri dalam membuat film. Kalau saya untuk film horor, saya harus merasakan takut. Jadi membaca skrip, ya, riset, membuat musiknya biasanya saya lakukan tengah malam dan dalam keadaan gelap gulita.
Ya, membaca skrip juga sangat penting karena tidak hanya kita bisa menguasai ceritanya, tapi juga kita mengerti latar belakang karakter-karakternya, latar belakang budaya, latar belakang sosial, tempat, ya, dan juga kita bisa banyak berdiskusi dengan sutradara hal-hal yang tidak diceritakan di dalam skripnya. Dan ini sangat penting dalam membangun karakter musiknya. Horor selalu menjadi favorit dimanapun di dunia, ya. Apalagi di Indonesia, sosial budaya kita sudah sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis, dari cerita rakyat, cerita yang membuat kita ditakut-takutin waktu kecil, dan ketika itu divisualisasikan menjadi film, ini menjadi semacam wahana yang mungkin jadi bikin orang penasaran karena adrenalinnya jadi terpacu kalau nonton film horor. Ya, walaupun horor juga tidak melulu tentang jump scares dan makhluk menakutkan, horor juga harus syarat dengan pesan akan pernyataan atau pertanyaan tentang kelalaian manusia atau juga tentang sifat-sifat mistis atau mitos-mitos yang ada di sosial budaya tatanan manusia, ya. Dan saya mencintai musik film dari kecil dan buat saya ini adalah dream come true. Jadi saya terus bersyukur dan terus belajar, terus bereksplorasi. Saya juga mempersiapkan generasi-generasi baru dengan banyak mengajar dan memberikan workshop. Dan film Indonesia akan terus maju dan terus berkembang dan akan membutuhkan generasi-generasi baru. Jadi buat saya pesannya adalah keep doing it dan start doing it today, dari hal-hal kecil, berlatih, mencoba, dan coba bantu teman-teman film pendek, proyek-proyek yang sederhana. Dari hal tersebut nanti jalan dan karir kita akan terbuka. Itu saja dari saya Agi Noretama, terima kasih banyak.